Tapi di antara perkara yang membantu kita untuk bisa menciptakan kebahagiaan di rumah kita, yang menciptakan surga di rumah kita, yaitu berusaha kita, ya apa ya, kalau membahasa kita, untuk romantis antara satu dengan yang lainnya ya. Jangan kita sungkan-sungkan untuk memuji istri kita, dan istri juga jangan sungkan-sungkan memuji untuk mengucapkan kata-kata indah untuk memuji suaminya. Ini mungkin kita rasakan di awal-awal pernikahan, lama-lama semakin hambar, lama-lama semakin pahit, sehingga tidak kita lakukan lagi, ya, tidak kita lakukan lagi. Kita romantis karena Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka cari pahala cuma baca Quran, cuma salat malam. Tidak, kita berbuat baik pada istri, menunjukkan kasih sayang kepada istri, ini semuanya berpahala. Karena Allah menyatakan ketika terjadi tali pernikahan, ya, kata Allah, min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian, ya, agar kalian sakinah kepada istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjalin antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Semua perkara yang kita lakukan yang bisa memupuk ini, mawaddah, sakinah dan rahmah, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Karena di antara tujuan pernikahan adalah menciptakan mawaddah, rahmah dan sakinah. Dan segala perkara yang bisa mengantar kepada maqasiduz zawaj, kepada tujuan pernikahan, maka semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda lakukan bisa menambah kecintaan istri kepada Anda dan bisa menambah kecintaan suami kepada anti, lakukanlah. Itu berpahala. Ini urusan duniawi, ya, ya. Kalau kita lihat contoh Nabi SAW luar biasa ya, Rasulullah SAW bagaimana romantisnya kepada istri-istrinya ya. Ya, ini sudah saya sampaikan bagaimana kajian khusus tentang masalah ini ya. Bagaimana romantisnya Nabi SAW. Bahkan Nabi kalau mau minum saja, Rasulullah SAW ambil gelas Aisyah, kemudian Rasulullah SAW putar, Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya Aisyah. Ya, romantis dalam hal minum saja ya. Dan Aisyah, wanita yang punya perasaan tinggi, memperhatikan hal ini. Dia mengatakan, lihat Rasulullah SAW kalau mau minum, dia ambil gelas, kemudian dia minum di bagian bekas bibirku. Bagi kita laki-laki, apa sih masalah sepele ini? Tapi bagi wanita tidak sepele. Bagi mereka ini tanda kecintaan dan yang lainnya ya. Aisyah menyatakan kalau dia makan, Rasulullah SAW ambil bekas gigitannya, Rasulullah SAW gigit dari bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat bagaimana sayangnya Nabi sampai dia melakukan demikian agar istrinya tahu bagaimana rasa sayang dia kepada istrinya. Ketika Nabi ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang kau cintai? Dia sebut Aisyah, sebut namanya. Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana cintanya kepada istrinya ya. Dan banyak hal ya. Rasulullah SAW kalau manggil Aisyah, ya Humaira, wahai wanita yang saking putihnya sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Al-Humaira artinya wanita yang berkulit putih, saking putihnya nampak rona-rona merah di pipinya. Ya Al-Humaira, ya Humaira, ya Humaira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini banyak hal ya, kita tentunya tidak ingin menjelaskan masalah ini karena pembahasannya panjang. Tapi saya berikan contoh sepele. Rasulullah SAW romantis dalam masalah makan dan minum. Rasulullah SAW sempatkan keromantisan. Rasulullah SAW dalam memanggil saja, Rasulullah SAW masih sempatkan romantis. Manggil dengan bukan panggilan-panggilan sembarang, tapi panggilan-panggilan kasih sayang kepada istrinya yang memberi isyarat bahwasanya panggilan tersebut muncul dari seorang yang cinta kepada pasangannya. Nah, kita dalam kehidupan rumah tangga butuh seperti ini. Butuh kita tahu istri kita sayang sama kita. Dan istri kita juga butuh bahwasanya kita sayang sama dia. Bagaimana caranya? Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai orang-orang sana, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang mungkin berzina, mereka bisa romantis ya. Sementara kita yang ngaji, tahu dalil, kita enggak bisa romantis. Padahal ini berpahala. Apa susahnya? Apa susahnya? Ikhwan, ya antum lebih pengalaman ya. Tapi apa susahnya kita bangun pagi kalau istri kita cium keningnya, sayang salat subuh, apa susahnya? Atau kita bangunkan salat malam, sayang salat malam, doain anak-anak, kita cium keningnya, kita pijit tangannya, apa susahnya? Ya. Kalau enggak bangun-bangun kita semprotkan air. Apa susahnya? Penting dia bangun. Bagaimana caranya? Kalau enggak mau bangun lagi, bisik. Kalau kamu nggak bangun, Habib poligami ya, bangun pasti. Intinya maksud saya, kita apa usahanya kita romantis ya. Saya bilang saya pernah lihat ketika saya jalan kaki di depan, di dekat rumah, ada seorang wanita ngantar suaminya sampai di pagar luar, kemudian cium tangan suaminya ingin pergi ke kantor. Masya Allah. Ya. Ini
romantis ya. Romantis. Saya lihat sendiri, Masya Allah ya. Kita mungkin nggak harus di luar, tapi yang penting di rumah benar-benar kita romantis. Apa susahnya kalau istri kita tidur, kita ambil selimut kemudian kita tutup badannya. Dan itu kita jaga keromantisan tersebut. Jangan cuma di awal-awal pernikahan saja. Kita yang masih muda, yang sudah tua, tetap aja keromantisan itu indah. Dan itu sunnah. Dan itu sunnah Nabi. Ya. Perkara yang dianjurkan dalam syariat ya. Wanita pun demikian. Apa susahnya kalau kemudian dia cium suaminya, dia cium tangan suaminya, ya. Apa susahnya dia pijit suaminya, ya. Apa susahnya dia mengatakan Masya Allah sayang, kamu tampan sekali hari ini. Apa susahnya dia muji ya. Ya. Istrinya juga kalau baru cukur rambut misalnya, gimana rambut? Bilang aja Masya Allah kamu tambah cantik. Apa susahnya? Saking syariat membolehkan, saking syariat ingin menjaga namanya kecintaan antara suami istri, syariat membolehkan gombal. Dalam syariat boleh gombal, boleh bohong untuk menumbuhkan cinta kasih. Kata Nabi SAW, la yahillul kadhibu illa fi thalath. Tidak halal dusta kecuali pada 3 perkara. Di antaranya hadis rajul ila imra'atihi wa haditsul mar'a ila zawjiha. Perkataan seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Di antaranya tadi dalam pujian-pujian. Dalam pujian-pujian. Muji kita muji. Wanita senang dipuji. Apapun kita puji rambutnya, puji hidungnya, puji badannya, puji warna kulitnya. Banyak yang bisa kita puji ya. Ah, Mas ini gombal aja, bohong. Enggak benar. Kita bilang aja begitu biar padahal kita bohong, tapi tidak ada masalah ya. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat. Ah, Mas gombal. Meskipun dia tahu kita gombal, dia senang. Tidak apa-apa. Perempuan seperti itu senang digombalin. Ya. Tapi intinya, sampai saking begitunya syariat ingin adanya keharmonisan antara rumah tangga, sampai dalam hal ini dibolehkan bohong untuk menambah kecintaan antara suami dan istri. Ini harus kita praktekkan ya. Tidak cukup hanya teori ya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya di jendela, kemudian Aisyah dari dalam rumah, karena dinding rumah Nabi dengan masjid bersambung, Aisyah dari dalam rumah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya ibu-ibu, kemudian suaminya mau pergi, dia sisir rambut suaminya. Ya. Mau ke kantor, dia sisir rambut suaminya, siapkan baju ya. Kenapa ibu tidak bisa melakukannya? Ya. Berhias diri di hadapan apa? Suami. Berusaha penampilan yang terbaik di hadapan suami. Suami sebelum pulang, kalau tahu jadwal suami pulang jam 5, jam 4 sudah siap-siap, mandi, bersih-bersih, nyambut suami. Jangan sampai ada tercium bau sedikit pun di hadapan suami. Ini berpahala ibu-ibu. Berpahala ibu-ibu ya. Ya. Rapikan tempat tidur, kemudian bersihkan, kasih parfum. Suami disambut dengan senyuman, dengan pelukan. Ini adalah keindahannya. Suami pun demikian, tentunya persiapkan diri untuk bertemu dengan istri dengan aroma yang wangi agar bisa menyenangkan istri. Intinya ini adalah keromantisan yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga dan semuanya berpahala. Ingat kata Nabi SAW, wa fi but'i ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu sedekah. Engkau menggauli istrimu sedekah ya. Kata Nabi SAW, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tajlu fi imratik. Tidaklah kau menginfakkan apapun, kau mengharap wajah Allah, kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Orang suapan di mulut istrinya, ini lagi di puncak-puncak romantis. Istrinya disuap, Masya Allah. Ya. Pahala. Ya. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tentang sempurnanya Islam. Islam tidak hanya mengatur antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, tapi antara interaksi antara hamba dengan yang lainnya, terutama antara seorang suami dengan istrinya.